Materi IPA, kelas 7, semester 2, organisasi kehidupan. Kita sampai pada video pembelajaran yang terakhir dari modul 4, yaitu sistem organ pada tumbuhan bagian yang kedua. Ya. Nah, di sini kita belajar sistem transpirasi atau penguapan, sistem reproduksi ya atau perkembangbiakan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Sistem transpirasi. Ya, sistem transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari tumbuhan ya yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan juga lentisel. Ya, jadi di sini kita lihat nih salah satunya nih melalui stomata nih. Jadi air ya itu ya dari bawah ya akar itu naik ke atas ya, di atas itu ya di daun itu akhirnya dia menguap ya melalui stomata keluar airnya. Nah, itulah sistem transpirasi. Jenis transpirasi ya itu ada 3. Yang pertama transpirasi stomata ya berarti dia penguapan airnya ya melalui stomata tumbuhan. Nah, sebagian besar air dari tumbuhan diuapkan dengan cara ini, ditranspirasikan ya. Air di dekat permukaan daun berubah menjadi uap dan menguap ketika stomatanya terbuka. Nah, ini yang pertama ya transpirasi melalui stomata. Yang kedua, itu transpirasi lentikular. Ya, lentikular itu ya penguapan air dari lentisel tumbuhan. Ya, lentisel yang pada video yang lalu kita sudah lihat, yaitu ada lubang kecil di kulit cabang dan ranting dan ada di sebagian tumbuhan saja, nggak semua tumbuhan. Ya, tumbuhan yang memiliki lentisel ini biasanya tumbuhan yang berkambium. Nah, sejumlah kecil air itu hilang melalui lentisel ya, nggak sebanyak dari daun ya. Ini dari batang. Yang terakhir itu transpirasi kutikula ya, yaitu penguapan air dari kutikula tumbuhan. Kutikula itu apa sih? Ya, kalau kamu ingat ya kita sudah singgung-singgung juga. Itu adalah lapisan lilin pada permukaan daun tumbuhan ya. Nah, air yang menguap ya melalui kutikula itu sekitar 5 sampai 10% ya. Itu dari daun yaitu hilang melalui transpirasi kutikula. Ya, jadi pada waktu stomata tertutup ya itu ya transpirasinya melalui kutikula. Stomata terbuka lewat stomata ya. Nah, sekarang kita lihat sistem reproduksi. Reproduksi tumbuhan adalah proses pembentukan individu baru pada tumbuhan. Dalam menghasilkan keturunan tersebut, tumbuhan bisa menempuh cara generatif yaitu atau seksual dan cara vegetatif yaitu cara ya aseksual ya. Nah, ini digambar adalah contoh ya reproduksi secara vegetatif ya, itu dengan cara geragih ya. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif atau seksual yaitu membutuhkan 2 sel, yaitu sel jantan dan betina ya, karena dia secara generatif ya. Nah, alat reproduksi generatif pada tumbuhan adalah bunga. Ya, bunga menghasilkan sel jantan ya benang sari dan sel betina itu putik
Nah, pada waktu benang sari itu ya terjadi penyerbukan ke kepala putik, maka terjadilah pembuahan. Nah, pembuahan itu ya hasilnya itu turun ke dalam inti sel, ya inti sel yang zigot itu ya itu yang ada di dalam bunga, ya terbentuknya zigot. Jadi bunga itu juga ya itu tempat terbentuknya zigot, ya peleburan ya dari gamet jantan dan gamet betina, ya atau ya itu ya pembuahan ya dari benang sari ke kepala putik. Kalau reproduksi vegetatif ya itu ya merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan yang berasal dari bagian tubuh induknya, ya. Jadi misalkan kalau kita stek ya berarti kita potong ya bagi sebagian dari tanaman induk, kita tancapkan lagi. Ya, cangkok juga sama ya, dan sebagai geragi juga sama, tadi kita lihat gambarnya. Nah, reproduksi vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu yang secara alamiah dan yang juga buatan atau dengan bantuan manusia. Ya, kita lihat satu persatu ya. Nah, kita lihat ya vegetatif alami. Contoh-contohnya. Yang pertama itu dengan tunas biasa ya. Kalau kita lihat pohon pisang ya, bambu ya, itu palem ya, itu suka ada di dekat batang besarnya itu suka ada tunasnya. Nah, itu kita pindahkan ya, dia langsung bisa menjadi ya pohon yang yang mirip dengan induknya. Tunas adventif ya, itu tunasnya ada di daun ya, yaitu di daun cocor bebek contohnya. Terus akar rimpang ya, itu pada lengkuas dan jahe contohnya. Ya, itu tinggal kita potes ya, kita tancapkan maka dia tumbuh lagi. Umbi batang ya, itu kentang, ubi jalar ya, itu juga sama ya, itu juga kalau kita tanam lagi ya itu bisa langsung ya, langsung dia menjadi tumbuhan yang baru. Umbi akar ketela pohon, umbi lapis itu bawang merah ya, geragi ya seperti yang di gambar ya, contoh itu ya, itu contohnya stroberi ya. Nah, ini vegetatif alami. Yang vegetatif buatan ya itu stek ya, tinggal dipatahkan saja atau dipotong ya, itu melati, ketela pohon tinggal tancap. Mencangkok ya, itu jeruk ya, buah pohon buah jambu, mangga dan sebagainya. Merunduk ya, kita bantu kita turunkan ya, nanti dia tumbuh lagi yang baru akarnya. Nah, itu alamanda ya. Menempel memakai tunas ya, menempel memakai tunas ya, itu kita gabungkan ya, dua jenis pohon yang sejenis ya, ditempelkan ya, contohnya ini jeruk siam dengan jeruk keprok ya, itu kita tempelkan tunas ya, sama menyambung ya, menyambung batang pokok agar kuat dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi yang hasilnya mungkin lebih manis atau lebih baik ya. Sekarang kita lihat sistem gerak. Ya, sistem gerak pada tumbuhan ya merupakan bentuk respon dalam menanggapi rangsangan atau disebut juga sebagai ya iritabilitas ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana tumbuhan itu ya itu melakukan gerak ya, respon terhadap cahaya, dia bukan ke arah atas tetapi dia miring ya ke arah cahaya ya, itu digambar. Jenis gerak ya itu ada beberapa ya. Yang pertama, gerak endonom. Gerak yang terjadi dari dalam sel tubuh tumbuhan. Contohnya adalah gerak kloroplas pada daun hidrilla. Ya, hidrilla verticillata ya. Nah, itu gerak endonom. Jadi dia kloroplasnya itu bergerak berputar-putar ya di daun. Nah, yang kedua gerak higroscopis ya. Nah, gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya
yaitu membukanya buah polong-polongan seperti kedelai, ya, glisin max. Nah, itu kalau dia sudah matang, ya, dia itu justru malah buahnya mengering. Nah, begitu mengering dia akan pecah sendiri, kebuka. Itu gerak hidroskopis, ya. Yang ketiga, itu gerak eksionom. Ya, gerak karena ada rangsangan dari lingkungan, ya, dari sekitar. Dibagi menjadi yang pertama, gerak tropisme. Gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Ya, gerak taksis. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, gerak taksis ini, ya, gerak pindah tempat ini hanya berlaku pada tumbuhan-tumbuhan yang tingkatnya rendah, ya. Nah, yang terakhir gerak nasti. Ya, gerak nasti adalah gerakan bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya itu putri malu. Ya, rangsangan dari manapun juga, ya, dia tetap gerakannya menutup. Ya, nah, beda dengan tropisme. Kalau tropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya bunga matahari. Ya, bunganya selalu menghadap ke arah matahari, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, proses transpirasi atau penguapan sebagian besar terjadi pada daun melalui stomata. Yang kedua, reproduksi pada tumbuhan dapat terjadi secara generatif maupun vegetatif. Ya, yang ketiga, gerak pada tumbuhan adalah gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan dari lingkungan, ya, atau dari luar tumbuhan tersebut. Ya, itu yang kita pelajari. Tibalah kita pada eksplorasi mandiri, ya. Kali ini ada 3, ya. Yang pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Jangan langsung nyalin, ya. Jenis-jenis penguapan pada tumbuhan berikut ini: penguapan stomata, penguapan lentikular, dan penguapan kutikula. Ya, jelaskan, ya. Tulis di LK yang sudah disediakan. Yang kedua, jelaskan, ya, dengan kata kamu sendiri juga, ya, tentunya, tentang reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif beserta contoh tumbuhannya masing-masing, ya, pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan juga, ya. Kamu jelaskan, ya, contohnya juga jangan lupa, ya. Yang terakhir, tuliskan macam-macam gerak pada gerak eksionom dan jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentunya, ya, gerak ini apa, gerak ini apa, ya, pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan. Ayo, semangat belajar, ya. Jangan lupa selalu, ya, mau mencari lebih banyak lagi pengetahuan sains di sekitar kita, ya. Sudah selesai kita belajar kali ini, ya. Kamu simak baik-baik, ya, video pembelajarannya, ya. Kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, ya. Selamat belajar, oke?